Pagi semuanya. Baik, siapa yang memimpin kronologis kelasnya hari ini? Ya, silakan pimpin untuk kronologis kelas. Laporan, kepala siap untuk di pembelajaran. Laporan selesai. Laporan saya terima. Silakan kembali ke tempat duduk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Ya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi a'tana sihhatan wa afiatan hatta nastati'a an nahdura fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa untuk menuntut ilmu, bisa untuk melaksanakan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa saja, kata Rasulullah, yang dia itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka endingnya, kata Rasulullah, sahhalallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju ke surganya kelak. Mudah-mudahan kita semua di sini dimudahkan oleh Allah ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan kita, Bapak minta salah satu dari kalian siapa yang berkenan untuk memimpin doa. Oh ya, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, silakan. Mari kita berdoa bersama sebelum mulai pembelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai bentuk disiplin kita, maka akan saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Syafawi hadir? Oh, alhamdulillah hadir. Arifin? Alhamdulillah hadir. M. Baihaqi? Oh ya, alhamdulillah. Selanjutnya Nur Azizah? Oh ya, alhamdulillah hadir. Semoga senantiasa semuanya yang ada di sini kita sehat walafiat selalu ya, sehingga bisa untuk berhadir dalam menuntut ilmu. Kemudian, masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya. Pendidikan holistik dan komprehensif. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan di era globalisasi. Ada yang bisa mengaitkan materi terdahulu dengan materi hari ini? Boleh? Pak, pendidikan holistik dan komprehensif dengan era globalisasi itu sangat berhubungan baik, sangat relevansi sekali karena di samping tujuan pendidikan holistik dan komprehensif itu menemukan acuan yang tepat untuk pendidikan saat ini, itu tuh berdampak dengan tentang zaman juga Pak. Misalkan di era globalisasi kan itu zamannya itu zaman teknologi, dan holistik dan komprehensif itu mengikutinya, jadi sangat relevansi sekali Pak. Iya, tepuk tangan untuk Fahri dulu. Ya, betul sekali. Kaitan antara materi kita terdahulu mengenai pendidikan holistik komprehensif dan pendidikan di era globalisasi itu memiliki relevansi yang kuat. Maksudnya apa? Kaitan yang kuat seperti apa maksudnya? Sama-sama itu membantu peserta didik memahami ajaran agama dalam konteks global. Jadi sama-sama, baik itu materi kita terdahulu mengenai pendidikan holistik komprehensif dan pendidikan di era globalisasi, sama-sama memiliki relevansi yang kuat. Kemudian yang kedua itu tujuannya sama, untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural, beraneka ragam budaya, agama, suku. Nah, jadi kan dipersiapkan untuk hidup di masyarakat yang beraneka ragam tadi. Selanjutnya, apa saja ya yang kalian ketahui terkait motivasi Al-Quran atau hadis mengenai pendidikan? Ada yang tahu? Di Al-Quran banyak ayat yang memotivasi kita terkait pendidikan. Ada yang tahu? Boleh? Di antara hadisnya, memudahkan seseorang untuk ke surga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk saya. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran terkait pendidikan juga. Pendidikan ini khususnya mau di era globalisasi. Ada ayat Al-Quran, ada yang tahu ayatnya terkait pendidikan? Ada?
Nah, ada ayat yang sering kita dengar, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul darajat. Nah, kata Allah akan mengangkat derajat. Nah, yang mana yang diangkat itu yang pertama amanu, orang yang beriman dulu. Kemudian wallazina utul ilma, derajat orang yang memiliki pengetahuan beberapa derajat. Jadi itulah motivasi kita, diantaranya memudahkan kita jalan menuju ke surganya kelak, dan nantinya akan Allah angkat derajat bagi orang yang berpengetahuan. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada materi kita hari ini terkait pendidikan di era globalisasi. Yang pertama ialah setelah kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan pendidikan Islam yang ada pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan tepat. Kemudian, bahan kajian yang ada dalam materi kita hari ini mengenai pendidikan di era globalisasi. Yang pertama ialah terkait definisinya. Pendidikan di era globalisasi, apa sih itu? Konsepnya, maksud selanjutnya ialah contoh yang relevan, ya. Contoh relevan dari konsep pendidikan di era globalisasi, ya. Contohnya, apabila dulu guru itu menulis dengan sebatang kapur. Kapurnya warna apa? Warna putih. Papan tulisnya warna? Nah, guru zaman dulu itu menulis di papan tulis hitam dengan kapur, ya. Kemudian ditulis oleh beliau. Kalau sekarang sudah ada yang namanya apa? Ya, proyektor, ya. Sudah ada proyektor sehingga ya tulisan, film, suara, musik, gambar hidup dapat digabungkan menjadi suatu media pembelajaran yang sangat membantu dalam pendidikan. Lebih detailnya, lihat contohnya yang ada di slide berikut ini. Kita lihat. Nah, kemudian kita perhatikan slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini sedang apa? Sedang presentasi. Sedang, ya, siswanya sedang belajar dan gurunya sedang mempresentasikan materinya, ya. Kemudian setelahnya, nah sama, ya. Jadi pengajarnya, gurunya sedang mempresentasikan. Jadi kalau sekiranya dengan media yang kedua ini adanya proyektor, tentunya lebih mengefisienkan waktu, ya, lebih mudah di dalam presentasi karena tinggal tarik datanya, tinggal ditampilkan lagi. Beda dengan yang slide yang pertama tadi, ya kan? Nah, kalau slide yang pertama otomatis nulis dulu dari awal, kemudian dihapus, ya. Kalau ini kita simpan saja datanya, kita mau tampilkan di mana lagi, memudahkan kita. Oke. Kemudian untuk mengaitkan dan memperdalam materi pendidikan di era globalisasi dengan kajian lainnya, maka bisa kita terapkan melalui Google Scholar, ya, dalam penelusuran artikel terkait. Caranya langsung saja kita buka Google Scholar. Boleh dibuka Google Scholar, ya. Kemudian setelah dibuka, tulis materi yang kita cari. Misalkan pendidikan di era globalisasi ini. Contohnya pendidikan di era globalisasi. Langsung kita klik, maka langsung kita dapatkan materi terkait dalam hitungan detik, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa keterkaitan antara pendidikan di era globalisasi dengan kehidupan dan isu-isu mutakhir. Yang pertama adanya apa? Persaingan global. Bukan lagi persaingannya tingkat provinsi, tingkat nasional. Untuk lebih memperdalam lagi terkait materi kita, mari kita simak video berikut, ya, dan perhatikan baik-baik karena akan ada tugas setelahnya. Baik, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video yang telah kalian saksikan tadi, yang telah kalian amati? Apa saja diantaranya? Dampak positif dan dampak negatif di era globalisasi bagi pendidikan, Pak. Oke, kata Fahri tadi diantaranya ialah dampak positif dan dampak negatif pendidikan di era globalisasi. Ada yang lainnya lagi? Boleh? Boleh? Iya, Ajiza. Dampak positifnya diantaranya peningkatan kualitas guru dan dampak negatifnya kehilangan identitas budaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Jadi betul sekali tadi, diantaranya tadi kan ada dampak positif, tapi tidak lepas juga ada dampak negatifnya. Oke, selanjutnya saya akan membagi menjadi dua kelompok untuk memecahkan kasus masalah yang ada di sini. Jadi tugas kelompok satu memecahkan atau menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian tugas kelompok yang kedua memecahkan atau memberikan solusi alternatif dari pertanyaan yang kedua. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sambil kalian berdiskusi dan mencari jawabannya, di sini ada hasil penelitian saya dan penelitian sejenisnya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. File-filenya ada di link
link Google Drive di sini. Dan catatannya, ada catatannya ya. Catatannya ialah dalam menganalisis dan membuat solusi permasalahan, yang pertama hendaknya memasukkan nilai-nilai moderasi beragama ya. Kemudian yang kedua adanya integrasi antara ilmu pengetahuan, sains dan ajaran Islam dalam pengalaman belajar. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan buat kelompoknya, silakan. Baik, apakah sudah selesai kalian berdiskusinya dan kelompoknya masing-masing? Alhamdulillah kalau sudah. Selanjutnya saya persilakan dari kelompok 1 terlebih dulu untuk mempresentasikan hasil dari jawaban terkait kasus yang telah diberikan tadi. Siapa yang berkenan? Siapa? Oke, Pak Fahri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tadi. Demikian presentasi dari kami sebagai kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan give applause untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya tadi dan memecahkan masalah. Apakah ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2 dari apa yang dipaparkan oleh kelompok 1? Ada? Apakah ada? Atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Siapa dari kelompok yang kedua yang menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silakan Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait solusi alternatif pemecahannya dari kasus bahaya kapitalisme dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan give applause kepada kelompok yang kedua. Selanjutnya dari apa yang dipaparkan oleh kelompok yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok 1? Ada terkait mengenai solusi alternatif pemecahan tadi. Oke, sampai di sini paham sudah terkait materi kita mengenai pendidikan di era globalisasi? Baik, kalau paham, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi kita hari ini ya. Kita simpulkan dampak positif dari pendidikan di era globalisasi. Yang pertama apa? Iya, betul. Yang kedua, yang ketiga, selanjutnya, setelah kita membahas terkait materi kita hari ini mengenai pendidikan di era globalisasi, di sini ada soal yang sudah saya buat di Google Form. Silahkan langsung dikerjakan ya, linknya ada di depan. Nah, silahkan untuk dikerjakan. Mulai dari sekarang saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakannya. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya mengerjakannya? Iya, saya cek. Wah, luar biasa, ternyata 100 semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah semuanya mendapatkan nilai 100 ketika saya cek nilainya ya. Dan saya bagikan di grup kalian link terkait materi untuk pengayaan kita nantinya. Karena nilainya 100, maka sebagai tindak lanjutnya saya bagikan tambahan sebagai pengayaan. Dari materi yang ada itu silakan buat peta konsepnya nantinya. Peta konsep diresum terlebih dahulu materi yang ada ya, tidak usah banyak-banyak, maksimal itu 1 lembar, dibuat peta konsepnya. Jadi itu sebagai tindak lanjut kita. Dan insya Allah pada minggu depan kita akan membahas mengenai strategi dalam mensiasati kekurangan jam pelajaran agama di sekolah. Silakan untuk dipelajari terlebih dahulu nantinya supaya siap untuk pembelajaran berikutnya. Oke, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Mari kita banyak-banyak beristighfar. Barangkali ada kesalahan yang tidak kita sengaja ada dalam kegiatan perkuliahan kita hari ini. Mari kita bersama-sama untuk beristighfar bersama-sama ya. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, apa yang benarnya itu datang dari Allah, yang kelirunya itu datang dari saya sendiri dan mohon untuk dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah serta doa kifaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.